Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizka Karida. Saya kelas PIAUD semester 2A. Saya akan membacakan materi yaitu peran guru dalam mengembangkan motorik halus anak usia dini dalam mata kuliah perkembangan fisik dan motorik anak. Yang pertama ada pengertian anak usia dini. Menurut KBBI, anak usia dini merupakan individu penduduk yang rentang usianya berumur 0 sampai 6 tahun. Pada usia ini biasanya dinamakan yaitu Golden Age. Pada pasal Undang-Undang Sistenak nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa rentangan anak usia dini 0 sampai 6 tahun. Yang kedua ada pengertian guru. Guru merupakan komponen yang sangat penting ketika mengadakan kegiatan proses mengajar belajar di sekolah atau TK. Walaupun demikian, guru merupakan sosok yang dapat diteladani baik dari segi pengetahuan dan kepribadiannya. Oleh karena itu, seorang guru sangat berhati-hati dalam berkata dan bertingkah laku baik itu dalam kelas maupun di luar sekolah. Selanjutnya ada peran guru dalam proses mengajar. Yang pertama itu ada guru sebagai demonstrator. Guru sebagai demonstrator memiliki peran sebagai demonstrator atau seorang pendidik yang harus menguasai materi dan bahan pelajaran yang diajarkan ke anak didiknya dan senantiasa mengembangkan ilmunya sampai akhir hayatnya. Seorang guru harus tentu menerus menguasai berbagai ilmu akan menjadi bekal di masa depannya dalam mendidik anak muridnya dan juga guru harus membantu perkembangan motorik anak didik untuk menerima dan mengetahui serta dapat menguasai ilmu yang disampaikan oleh guru. Yang kedua ada guru sebagai mengatur kelas atau pengelola kelas. Guru mampu mengatur kelas sebagai area lingkungan yang merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan yang diatur agar menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar menjadi menyenangkan bagi anak. Kualitas dan kuantitas anak ditentukan oleh banyak faktor yaitu guru, hubungan anak dan guru, dan kondisi lingkungan dan kelas sekitarnya. Yang ketiga ada guru sebagai mediator. Guru sebagai mediator harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mencukupi tentang pendidikan karena karena media pendidikan merupakan alat komunikasi yang sangat efektif. Proses pembelajaran dan juga pendidikan adalah dasar yang sangat diperlukan yang bersifat melengkapi pembelajaran dan sebagai bagian dari inti demi keberhasilannya pendidikan dan pengajaran di TK. Guru sebagai mediator menjadikan perantara dalam hubungan anak didik dan anak didik lainnya. Yang terakhir ada tujuan dalam mengembangkan motorik halus. Yang pertama itu ada anak dapat menyesuaikan dirinya dengan area lingkungan kelas melalui keterampilan motorik. Yang kedua ada anak dapat menghibur dirinya dan teman sebayanya dan dapat perasaan senang melalui keterampilan motorik. Yang ketiga, anak mampu beranjak dari kondisi tidak berdaya pada masa kelahirannya pada masa yang tidak bergantung pada orang lain melalui keterampilan motorik. Yang selanjutnya ada faktor penghambat dalam mengembangkan motorik halus. Yang pertama itu ada kurangnya dukungan orang tua. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal, artikel, dan buku, kebanyakan menyatakan faktor penghambat yang pertama itu kurangnya dukungan dari orang tua. Karena orang tua yang sering membantu kegiatan anak di rumah saat melakukan kegiatan akan membuat anak mengalami kesulitan dan orang tua diharapkan untuk membiasakan anaknya untuk melakukannya sendiri seperti saat anak di sekolah, orang tua memiliki peran dan orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat tumbuh kembang anak. Yang kedua ada kurangnya kesabaran anak dalam bermain. Kesabaran adalah salah satu komponen kecerdasan sosio-emosional.
perilaku yang tidak mudah marah atau putus asa, tahan terhadap kesulitan, dan teguh. Kesabaran anak harus ditanamkan sedini mungkin dan membiasakannya sehingga di masa depan anak sudah biasa sabar sehingga terbiasa biasa bersabar saat melakukan suatu kegiatan yang menunggu giliran. Hal tersebut terlihat pada saat anak melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari yang membuat hasil dari kegiatan tersebut yang didapatkan oleh anak kurang memuaskan dan anak tidak menunggu giliran dengan teman-temannya untuk bermain menggunakan media yang telah disediakan oleh guru. Kesimpulannya adalah peran guru sebagai demonstrator yaitu guru harus menguasai materi dan bahan pelajaran yang akan diajarkan ke anak didiknya senantiasa mengembangkan ilmunya sampai akhir hayatnya. Peran guru sebagai mengatur kelas atau pengelola kelas, yaitu guru mampu mengatur kelas sebagai area lingkungan belajar yang merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan yang diatur agar menciptakan suasana kegiatan belajar menjadi menyenangkan bagi anak. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada kesan dan pesan pada mata kuliah di perkembangan fisik dan motorik anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Saya selaku Riza, sebagai peneliti artikel ini atau materi ini mengucapkan terima kasih yang banyak dalam mata kuliah fisik dan motorik anak kepada Bapak Dr. Aam Kurnia, MPD, dan Bapak Haji Muhammad Naufal Fairuzillah, MPD, MED, karena telah membantu saya dan teman-teman saya di kelas untuk memberi materi-materi fisik motorik pada anak. Pada mata kuliah ini, semua materi yang Bapak sampaikan dan pada saya mudah dimengerti. Mudah dimengerti, mungkin ini adalah tugas terakhir di mata kuliah fisik motorik anak usia dini di semester 2 ini. Saya meminta maaf kalau tidak. Kalau ada perkataan yang tidak enak kepada Pak Aam dan Pak Taufal, mohon dimaafkan ya Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.